Shalom jemaat dikasih Tuhan, berjumpa kembali di Lilin Pengharapan. Saat ini kita sudah memasuki di bulan Februari, tak terasa ya, sudah 1 bulan kita jalani di tahun 2021. Bulan Februari identik dengan Hari Kasih Sayang, karena tanggal 14 kita merayakan Hari Kasih Sayang. Maka dari itu hari ini saya ingin membahas satu firman Tuhan tentang mengasihi. Yaitu sebuah firman Tuhan yang tidak asing bagi kita di Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Terima kasih Tuhan, teks ini sudah banyak sekali dibahas oleh orang. Tapi kali ini saya ingin mengerucutkan satu bagian firman Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Gimana kasih Tuhan, ada seorang pelawak yang seringkali di dalam lawakan-lawakannya dia mengeluarkan sebuah jargon, yaitu mikir. Nah, pelawak ini ketika melontarkan sesuatu yang kontroversial, dia selalu berkata mikir, mikir, dan mikir. Dia ingin mengajak kita, para penikmat lawakannya, untuk memikirkan sesuatu yang dia bicarakan. Apakah yang dia bicarakannya itu masuk akal dan mempunyai makna tertentu yang mendalam di dalamnya. Dimana kasih Tuhan, ternyata Tuhan juga menginginkan kita untuk mengasihi Dia dengan segenap akal budi kita. Atau dengan pikiran kita yang seutuhnya hanya untuk Tuhan. Itulah mengapa di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, firman Tuhan juga berkata demikian. "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu," yaitu kalau dalam bahasa Inggris renewing our mind, yaitu pikiran kita diperbaharui untuk Tuhan. Nah, jadi Tuhan menginginkan kita juga mengasihi Dia dengan pikiran kita. Nah, bagaimana wujud kita mengasihi Tuhan dengan pikiran kita? Saya akan memberikan beberapa saja karena keterbatasan waktu. Sebenarnya ada begitu banyak. Ada beberapa saya mau bahas. Pertama, untuk para pelajar, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi itu diwujud nyatakan dengan kita itu sungguh-sungguh belajar di hadapan Tuhan. Ketika kita menghadapi ujian, ketika kita di sekolah, apalagi di sekolah online seperti ini, yang mungkin ada begitu banyak distraksi, kemalasan, kejenuhan, kita itu menggunakan akal budi kita, belajar sungguh-sungguh karena kita ingin mencintai Tuhan. Karena itu kita cinta Tuhan, karena kita ingin memaksimalkan potensi kita untuk kita diisi dengan ilmu pengetahuan yang kelak akan kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah mengapa orang yang mengasihi Tuhan dengan pikiran, pasti dia nggak akan nyontek. Pasti dia akan mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Pasti dia fokus belajar. Pasti dia mempergunakan waktunya dengan bijaksana. Itu orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Yang kedua, untuk bagi kita yang bekerja, apakah waktu kita bekerja di dalam kita memikirkan perusahaan kita, memikirkan pekerjaan kita, memikirkan segala sesuatu yang akan kita lakukan di dalam pekerjaan kita, apakah kita bisa menghubungkan itu dengan kemajuan Injil, dengan kemajuan kerajaan Allah? Apakah kita juga memuliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang kita pikirkan di dalam pekerjaan kita? Maka dari itu orang yang sungguh-sungguh memikirkan pekerjaannya dengan sebagai wujud nyata mencintai Tuhan, pasti di dalam pekerjaannya dia juga tidak akan berlaku curang. Karena bagaimana mungkin dia bisa memikirkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan? Tidak mungkin. Nah, wujud orang yang mencintai Tuhan adalah memikirkan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, mencintai Tuhan dengan akal budi adalah dengan kita memikirkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah firman Tuhan yang dinyatakan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya ketika kita berpikir, apakah kita sudah menggumuli firman Tuhan itu sepanjang hari? Apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan itu setiap hari? Sehingga di dalam pikiran kita yang mempengaruhi segalanya, itu kita dipengaruhi oleh firman Tuhan. Oh, jemaat dikasih Tuhan, orang yang mencintai Tuhan pikirannya nggak mungkin buruk. Orang yang mencintai Tuhan pikirannya nggak mungkin jahat sama orang lain. Pikiran kita ini mempengaruhi semuanya. Maka dari itu, apakah pikiran kita ini sudah sungguh-sungguh murni di depan Tuhan? Hari ini memasuki bulan Februari. Mari kita mempunyai pikiran yang kudus, yang murni, yang sebagai wujud nyata kita mencintai Tuhan. Yaitu kita memikirkan pekerjaan, kehidupan kita, dan segala sesuatunya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu mengasihi Tuhan dengan akal budi kita.
Mari kita berdoa bersama. Bapa, Engkau meminta kami untuk mengasihi-Mu dengan segenap akal budi kami. Tuhan tolong, mungkin ada banyak pikiran jahat dan segala sesuatunya. Dengan kuasa Tuhan kami menyingkirkannya. Dan kami mau belajar Tuhan dengan pikiran kami yang kudus dan mulia ini. Dan ingin terus-menerus memikirkan firman Tuhan dan memikirkan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dunia ini. Sehingga kami sungguh-sungguh bisa mewujud nyatakan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kami. Tuhan berkati kami semua di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.